Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu lagi di dalam doa ya, Selasa. Biasanya kita duduk berdoa, tapi mari kita berdoa di rumah kita masing-masing ya. Sebelum kita berdoa, kita membaca dulu firman Tuhan. Terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Puji Tuhan, kita melihat penyertaan Tuhan kepada Yusuf ya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di dalam perikop ini ada 4 kali ditulis Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang kedua, 3, 21 dan 23. Meskipun harus melalui rintangan dan yang menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi melalui ini semua campur tangan Tuhan yang luar biasa kepada Yusuf, dan kita melihat hidup yang disertai Tuhan, diberkati, dan apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil ya, yang pertama. Yang kedua, tidak tergoda oleh ajakan-ajakan dari istri Potifar. Yang ketiga, Yusuf mendapat kasih sayang dari kepala penjara. 3 hal ini yang dia alami karena penyertaan Tuhan. Di sini kita mau melihat apa saja yang dikerjakannya selalu berhasil. Saya kira di dalam hidup kita sehari-hari ya, tentu ya kita mau berhasil. Siapa yang tidak mau berhasil di dalam hidupnya? Tapi kita lihat rahasia dari Yusuf. Kenapa dia selalu berhasil? Pertama, Yusuf orang yang baik, takut akan Allah, setia. Ayat yang ke-6, rendah hati, tidak mudah kena pengaruh, tetapi memelihara kesucian. Yang kedua, Yusuf mengasihi keluarganya meskipun dia sudah dijahati saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap sayang sama mereka. Tidak menyimpan kesalahan orang, tidak cemburu. Inilah sifat baik daripada Yusuf, sehingga kehidupannya selalu diberkati oleh Tuhan. Kita melihat saudara-saudara ya, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama ya, sampai yang ke-6, dia katakan, Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6, dia katakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan saudara-saudara, inilah ya satu rahasia keberhasilan Yusuf ya. Dia orang baik, takut akan Tuhan, setia, rendah hati, ya tidak mudah kena pengaruh, tapi memelihara kesuciannya, sehingga dimanapun dia berada Tuhan menyertainya. Yang kedua,
kita melihat ya, Yusuf mengasihi keluarganya meskipun dia sudah dijahati saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tetap sayang sama mereka, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak cemburu. Ya, inilah keberhasilan ya orang-orang yang berhati demikian. Kita melihat saudara, orang-orang yang mau setia mencari Tuhan, pasti dia akan berhasil. Mari saudara-saudara, mungkin kita tidak bisa datang ke gereja, tapi biarlah kita tetap setia mencari Tuhan. Di rumah kita duduk berdoa, kita cari Dia, kita rindu hadirat Allah turun. Saya yakin dan percaya ya, sebagaimana Yusuf berhasil, ya keadaan sulit sekalipun ini, Tuhan akan membuat saudara berhasil. Ini rahasianya, setia, rendah hati, tidak menyimpan kesalahan orang. Dan kita mau setia kepada Tuhan. Ambil contoh Yusuf, benar-benar kehidupannya berhasil. Puji akan nama daripada Tuhan. Inilah firman Allah yang singkat ya, tapi kita mau belajar akan firman Allah ini. Kalau mungkin waktu-waktu yang sudah lalu kita kurang berhasil, kita dengar baca firman Allah ini. Kita mau belajar supaya masa yang sukar dan sulit ini, kehidupan kita, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Allah yang singkat. Tapi biarlah kebenaran firman Allah yang singkat boleh masuk dan tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu kehidupan kami berhasil. Kami rindu kehidupan anak-anak cucu-cucu kami berhasil. Sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami selalu dapat mendekatkan diri, setia kepada Tuhan, tidak mempunyai hati yang jahat kepada orang lain, tapi selalu penuh kasih kepada orang lain, supaya kami boleh melihat kehidupan kami berhasil. Berkati jemaat yang sudah mendengarkan firman Allah ini. Kami rindu setiap jemaat yang sudah mendengarkan, biarlah kehidupan mereka berhasil. Mereka mau belajar kepada Yusuf, supaya masa yang sulit ini, kehidupan mereka, apa saja yang diperbuatnya, pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, kuatkan terus iman percaya kami. Dengar setiap permohonan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan selalu menilik kami. Tuhan selalu mendengar setiap permohonan doa kami. Inilah yang menjadi kesukaan kami. Kalau kami percaya kepada Tuhan di masa-masa yang sukar dan sulit ini, Tuhan selalu memberi kekuatan dan jalan keluar yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa dan sembahyang kami. Kami alaskan ini semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Tuhan dengar permohonan jemaat kami dimanapun mereka berada. Haleluya. Amin.